surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan atas semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Tusiawan sangat bersyukur kepada Tuhan karena dapat berjumpa dengan saudara kembali untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan. Yang kali ini saya beri tema berbahagia karena Tuhan. Ayat yang akan saya bacakan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 28 berbunyi sebagai berikut. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Semua orang, saudaraku, ingin mencapai dan menggapai yang dinamakan kebahagiaan. Oleh karena itu, dengan berbagai macam cara, dengan sekuat tenaga, banting tulang, mereka berbuat demikian rupa agar memperoleh kebahagiaan itu. Ada orang punya prinsip, hidup ini satu kali saja. Oleh karena itu, saya harus mendapat uang sebanyak mungkin agar saya kelak dapat mengalami satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ada orang yang berpendapat untuk mendapat kebahagiaan saya harus menjadi orang yang populer, yang terkenal. Sementara ada orang pula yang mempunyai opini pendapat bahwa saya harus punya high position, kedudukan yang tinggi dalam job pekerjaan, dalam masyarakat, dan seterusnya, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan tadi. Tapi ada yang lebih konyol lagi, saudaraku. Mereka melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Mereka pergi ke paranormal, mereka pergi ke dukun, ke orang-orang pintar, menuntut ilmu, bertapa, menganut hal-hal yang mistik, okultisme, dengan satu tujuan yang tadi, katanya untuk mendapat kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan tadi yang terus berkata, saudara, Tuhan berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya, artinya melakukan, mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Perkataan Tuhan tidak akan salah sebab ini keluar dari mulut Tuhan sendiri. Jikalau Anda membaca dalam surat Roma 14 ayat 17, bahwa kerajaan Allah atau identik dengan sukacita, happiness, kebahagiaan, dan sebagainya yang didambakan orang, katanya bukan hanya terdiri dari makan dan minum atau dari hal-hal duniawi saja. Tetapi Roma 14:17 berkata, dari kebenaran sejahtera oleh karena Roh Kudus, karya-karya Roh Kudus, Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Puji nama Tuhan. Setiap orang, termasuk kita tentunya, mendapatkan kehidupan yang sejati. Tetapi mari, lewat renungan singkat firman Tuhan pada saat ini, saudara, ingat perkataan Tuhan yang tidak pernah salah, yang tidak pernah meleset, yang tidak pernah keliru. Bahwa Tuhan berkata kita harus mencapai dan menggapai tujuan itu untuk mendapat kebahagiaan. Berikutnya, sebelum kita mengakhiri
renungan singkat saat ini saudara, tentu ada ciri-ciri, ada karakteristik orang yang memiliki hidup yang berbahagia. Yang pertama, kata firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 6 dan 7, orang yang berbahagia adalah orang yang dapat mengubah keadaan dan tidak terbawa terhanyut oleh keadaan. Dalam Mazmur 84 ayat 6 dan 7, dataran yang kering, dataran yang tandus dapat berubah menjadi tempat yang bermata air, yang subur dan makmur. Itulah tanda ciri orang yang hidup hand in hand, bergandengan tangan dengan Tuhan. Tidak terbawa situasi oleh keadaan, tetapi justru sanggup mengubah keadaan bersama-sama dengan Tuhan. Poin yang kedua, karakteristik ciri-ciri orang yang berbahagia adalah semakin lama berjalan semakin kuat bersama Tuhan. Itulah dahsyatnya kalau orang mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Dalam Mazmur 84:8, makin lama makin kuat. Walaupun realitanya, faktanya di dunia ini tantangan, hambatan, pergumulan hidup makin berat, bukan? Tapi orang yang berjalan bersama Tuhan makin lama makin kuat. Karakteristik atau ciri yang ketiga orang yang hidup berbahagia adalah mengisi hari-harinya dengan suasana ilahi, suasana surgawi. Dalam Mazmur 84:11 katakan, satu hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kiranya renungan ini memberikan inspirasi, menguatkan, meneguhkan, menyegarkan iman kita kembali untuk kita dekat dengan Tuhan. Ingat saudara, hidup bahagia adalah hidup yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan.